أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuat, Zat yang maha perkasa, Zat yang maha adil, dan Zat yang maha segala-galanya. Maka sepantasnya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka bersyukurlah kita selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita rezeki, baik itu rezeki kesehatan, kenikmatan hidup maupun kelapangan hidup. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Syukuri nikmatku, kata Allah, maka nikmat itu akan aku tambah. Wala in kafartum, akan tetapi jikalau engkau kufur, mengingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku itu sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau merupakan manusia terbaik yang ada di muka bumi ini, yang mana di akhir hayatnya selalu menyebutkan kita umati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau tidak menyebutkan keluarganya, dan juga beliau tidak menyebutkan istrinya maupun anak-anaknya maupun keturunannya maupun golongannya, tapi menyebutkan umatku, umati, umati. Maka tiada kata yang pantas selain kita bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama itu dikabulkan doa kita gitu. Maksudnya itu ketika kita berdoa, sebelum kita berdoa kita tentu perlu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baru kita berdoa memohon hajat apapun yang kita inginkan, baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa kita. Kemudian dijanjikan oleh Allah pahala yang berlipat kalau kita rajin untuk bersalawat. Dan yang ketiga, diangkat derajatnya. Nah, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersalawat kepadamu Muhammad, maka Allah akan menuliskan 10 kebaikan dan menghapuskan 10 keburukan. Kemudian meninggikannya sebanyak 10 derajat dan mengembalikannya 10 derajat pula. Dan yang keempat itu keutamaan untuk dalam berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yaitunya dikumpulkan di surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yaitunya yang kelima, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang kelima itu adalah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di akhirat kelak nanti, ketika hari berbangkit nanti, ketika di yaumul mahsyar nanti, di hari berkumpulnya kita dikumpulkan di tempat padang mahsyar, dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui salawat kita kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Baik, izinkan ana untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Islam dan toleransi dalam Islam. Nah, Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, mengesahkannya, mengatakan bahwasanya hanya Allah lah Tuhan gitu yang berhak disembah selain, dan tidak ada Tuhan lain gitu yang berhak disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Nah, serta Islam itu taat serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan kerendahan hati. Nah, jadi kita itu hidup ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus meninggalkan larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Nah, ada pepatah Minang yang mengatakan bahwasanya sarugo papagadori, narako papaga paniaram. Nah, maksudnya itu ketika kita ingin masuk surga, ya kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, nah itu yang sangat berat ketika hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini kita berdampingan dengan hawa nafsu gitu. Nah, dan hawa nafsu itu condong melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu hati kita ini selalu diperebutkan oleh dua hal, yaitunya iman dan juga hawa nafsu. Nah, ibarat hati kita ini adalah singgasana, sebuah singgasana yang harus diduduki oleh dua hal tersebut, yaitunya hawa nafsu dan juga iman. Nah, itu yang harus diperebutkan. Ketika iman itu berhasil diduduki di dalam singgasana hati tersebut, maka perbuatan orang-orang tersebut pasti akan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan rajin melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti dia rajin untuk sholat, dia rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rajin untuk bersedekah, dia rajin berpuasa, dia rajin berzakat, dan dia rajin melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan surga bagi mereka. Nah, tapi ketika hawa nafsu yang berhasil menduduki hati kita itu, ya, hawa nafsu itu berhasil menduduki hati kita itu, maka manusia itu pasti akan lebih condong melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kepada hal yang dicintai oleh Allah, dan bahkan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti dia melakukan perbuatan maksiat, dia melakukan perbuatan hal-hal yang dibenci oleh Allah, seperti berzina, seperti bermain domino, berjudi, meminum minuman keras,
atau semua amalan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, nah itu yang dia lakukan gitu. Nah, karena itu sangat susah. Itu kata pepatah Minang, sarugo bapaga duri, narako bapaga panyaram kalau hidup di dunia ini. Nah, Islam itu dibangun oleh 5 pilar ya. Kita tahu bahwasanya Islam itu dibangun oleh 5 pilar atau 5 perkara, yaitu syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, naik haji ke Baitullah. Nah gitu. Dan juga kita harus percaya bahwasanya ada 6 hal yang harus kita percaya. Namanya itu adalah rukun iman, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Nah, ketika seseorang mengamalkan perbuatan amalan-amalan dalam Islam, dia melakukan perbuatan atau amalan-amalan yang di dalam Islam tersebut, tapi dia tidak melandasi dengan suatu keimanan, maka disinilah orang itu disebut orang munafik gitu. Wa iyadu billah. Nah, karena itu marilah untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi hati kita dengan keimanan. Charge. Terus bagaimana caranya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ini manusia yang mudah futur, yang mudah lemah gitu. Nah, cari gitu. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran gitu. Cari sebuah apapun, bagaimana caranya kita mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mencari sahabat, mencari teman yang saling menasihati dalam kebaikan gitu. Kita sering membaca buku gitu. Kita sering mendengarkan ceramah, kita sering mendengarkan tausiah, atau kita sering mendengarkan murotal. Nah, itulah salah satu sarana dari sekian banyaknya cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilanggar ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana toleransi dalam Islam? Nah, Islam sangat menghargai bahkan menghormati orang yang berbeda keyakinan gitu. Karena Islam itu agama yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah bahwasanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan memasuki agama Islam, itu intinya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Karena sesungguhnya telah jelas, kata Allah, perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Sudah Allah katakan, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui gitu.
Nah, jelas gitu bahwasanya Islam itu tidak mengatakan anti terhadap agama lain gitu. Karena Islam itu tidak keras, Islam itu lembut. Islam itu tidak memaksakan untuk masuk Islam, tidak gitu. Nah, ada satu cerita ketika kaum kafir Quraisy mengatakan bahwasanya, wahai Muhammad, aku mau kok masuk ke dalam agamamu, tapi engkau harus menyembah Tuhan kami juga gitu. Nah, bukan gitu toleransi. Kemudian turun surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Katakan Muhammad, bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu. Katakan gitu. Nah, gitu. Jadi sekali lagi tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Nah, ketika kita menjaga toleransi antar umat beragama, maka terjadilah kerukunan gitu. Maka kerukunan itulah yang akan membuat negara kita ini menjadi negara yang lebih maju lagi gitu. Karena di Indonesia ini kan tentu memiliki banyak sekali agama yang beragam gitu. Nah, karena itulah kita harus saling harmonis, saling menghormati satu sama lain. Karena itu jangan paksakan dalam beragama, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam 256, karena Allah sudah menjelaskannya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, akibat kita menjaga toleransi kita, maka terjagalah muncul sebuah kerukunan gitu. Kerukunan. Apa manfaat dari menjaga kerukunan? Yang pertama itu terciptanya stabilitas nasional. Maksudnya itu hidup kita ini rukun dalam hidup beragama, akan terjadi suatu ketertiban, keamanan dan kerukunan dengan baik gitu, karena kita saling toleransi gitu. Dan juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan bahkan membahayakan bagi kehidupan beragama, baik itu dalam masyarakat dan beragama gitu. Nah, sifat saling menjelek-jelekkan dalam beragama itu akan hilang gitu, akan menjelekkan agama lain itu akan hilang, dan Indonesia insya Allah akan bisa maju gitu, dan kemudian terhindar dari perpecahan gitu, karena kita saling menghormati gitu. Terus contoh toleransi dalam kehidupan Rasulullah SAW, yaitunya ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah dan menjadi pemimpin di Madinah, maka Rasulullah SAW beliau tahu gitu bahwasanya penduduknya itu bukan Muslim semua gitu, tetapi juga ada juga para pemeluk agama lain seperti Yahudi, Nasrani, ataupun kaum paganis yang masih menyembah berhala di Madinah pada waktu itu. Nah, melihat kondisi tersebut, Nabi SAW langsung mengambil langkah gitu. Beliau mengambil langkah besar untuk mempersatukan seluruh elemen-elemen di dalam masyarakat di kota Madinah agar sama-sama menjaga keutuhan kota, dan cara menjaga keutuhan kota itu ya beliau mengambil dengan cara mengadakan perjanjian damai yang bernama Piagam Madinah gitu. Karena itu Piagam Madinah namanya. Ya, alhamdulillah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ana yakin di balik penyampaian tadi itu pastikan banyak sekali penyampaian ana yang salah. Kepada Allah ana mohon ampun, dan kepada manusia ana meminta maaf. Ana tahu bahwasanya ana masih banyak kekurangan, dan insyaallah ana mohon minta doanya dari semuanya pada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman. Semoga ana dimudahkan dalam belajar ilmu agama ini, mendapatkan ilmu agama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berdakwah menyampaikan kebaikan kepada orang lain bahwasanya Islam ini adalah agama yang benar.
Islam ini tidak keras. Islam ini merupakan sebuah kelembutan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirul kalam, ana mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.